Salam. Terima kasih hamba Puji nama Tuhan. saya serahkan kepada hambanya. Pendeta Siaan, silakan. Shalom, shalom. Salam. Ya. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yehezkiel. Pembacaan kita Yehezkiel pasal yang kedua. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. Saya akan membaca untuk kita panggilan Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang kedua. Kemarin kita sudah membaca Yehezkiel pasal 1 di tempat masing-masing karena kita tidak ada Zoom ya hari Senin, tapi tetap doa paginya pribadi ya. Ayat yang pertama, ya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku, kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, hilang. Coba pakai itu. Engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengar kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengar atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarkanlah apa yang kau firmankan kepadaku, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini, nganga-ngakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur, aku dipegang, lalu ditangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian firman Tuhan ini bahwa Allah memanggil Yehezkiel hambanya untuk melayani, untuk menyampaikan kebenaran. Ya, nah yang menjadi persoalan adalah kepada siapa dia akan melayani. Ini satu pergumulan yang luar biasa. Nah, ternyata Yehezkiel dipanggil oleh Allah untuk menyatakan firman, untuk menyatakan kebenaran, untuk menegur dosa-dosa umat, ya, supaya umat setia dan datang kepada Allah, ya. Tetapi umat ini adalah umat yang tegar tengkuk, keras hati, dan tidak mau mendengar firman Allah. Ayat 3 berkata begini, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak melawan aku, ya, pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan harus kau katakan kepada mereka.
Kebenaran yang pertama yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah ketika Allah memanggil kita untuk menyatakan kebenaran kepada siapapun, ya, kalau Tuhan utus kita, panggil kita harus siap melakukannya. Dikatakan, harus kau katakan kepada mereka. Nah, memang tidak gampang ya untuk melayani seseorang yang kita tahu benar-benar bahwa ini tidak akan mudah mereka menerima. Ini adalah kelompok yang keras kepala, ini orang yang tegar hati, tegar tengkuk. Nah, kemudian kita harus menyampaikan kebenaran. Wah, ini tentu suatu pergumulan. Kalau Bapak Ibu sebagai tim pelayan, hamba Tuhan, ya, melihat seseorang, mengetahui seseorang yang selalu ketika kita bilangin sesuatu, nasihati, dia melawan, dia tidak mau dengar. Ya, tetapi kita tidak bisa menyerah. Kemudian berkata, ya sudahlah, kalau kamu tidak mau dengan kamu. Tidak bisa seperti itu. Karena ini perintah Allah. Yehezkiel tidak bisa berkata, udahlah ngapain saya memberitakan firman kepada orang-orang yang seperti itu. Tidak. Melainkan harus kita menyampaikan satu kebenaran kepada seseorang atau kepada banyak orang pun, kita mulai berpikir, kira-kira mau dengar apa tidak? Secara logika, kalau orang itu sudah tidak mau dengar, ngapain juga kita memberitahu? Ya, nah mengapa kita harus memberitahu padahal mereka tidak mau dengar? Mengapa Tuhan mengutus Yehezkiel padahal umat itu sudah tahu? Ya, umat ini adalah umat yang tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau dengar. Nah, kalau mereka sudah mendengar firman, nah kemudian satu ketika mereka mendapat hukuman oleh karena perbuatan mereka, mereka tidak bisa mengelak lagi. Mereka tidak bisa berkata, oh saya tidak tahu, oh saya tidak ngerti hal itu, oh saya nggak paham, saya nggak pernah dikasih tahu. Nggak ada lagi alasan. Karena ketika mereka mendengarkan kebenaran, itu menjadi hakim buat mereka. Kalau mereka lakukan kebenaran, mereka akan diberkati. Kalau mereka tidak lakukan kebenaran itu, mereka akan kena hukum itu. Sanksinya ada pada mereka. Jadi kita perlu memberitahukan firman itu. Mau didengar atau mau tidak sama seseorang atau orang lain itu nggak ada urusan. Tapi kalau Tuhan katakan kita harus pergi dan beritakan, kita harus pergi. Ayat 5 berkata begini, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, ya baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Jadi setidaknya mereka tahu ada orang yang membawa kebenaran. Ada orang yang membawa kebenaran kepada mereka. Jadi tidak ada alasan untuk membenarkan diri lagi, ya tidak ada dalih, oh saya nggak ngerti itu, tidak. Maka perlu kita terus memberitakan kebenaran, memberitakan firman Allah, ya sehingga orang-orang tidak punya dalih lagi yang hendak berkata, oh saya tidak mengerti hal itu, oh saya nggak ngerti kalau itu salah, tidak, ya. Nah kadang-kadang dalam pelayanan kita, ya kita bisa merasa takut juga ya. Kalau kita tahu orang yang akan kita layani modelnya begitu ya, kira-kira gitu ya. Siapa? Modelnya begitu, keras kepala tadi, tegar tengkuk, ngapain juga. Ya kalau mereka hanya diam saja, bagaimana kalau mereka berbalik menyerang? Dan ternyata bisa seorang menyerang kita balik ya. Misalnya Bapak Ibu mulai setia melayani Tuhan, kemudian ketika Bapak Ibu melayani dan menasihati seseorang, bisa orang itu berkata, emangnya lu siapa? Ya urus aja diri kamu sendiri, kamu aja nggak beres kok hidupmu, sok-sok melayani. Nah itu nggak mudah loh ya, itu rasanya sakit loh ya. Ya memang kita nggak sempurna, tapi apakah ketika kita melihat kita nggak sempurna, kemudian kita nggak berani? Padahal kita tahu ini dari Tuhan. Memang kita perlu menjaga diri kita ya, supaya kita nggak ditolak. Tetapi tetap kita nggak sempurna. Nah orang lain itu loh bisa berbalik melawan. Jadi untuk yang kebenaran yang kedua jangan takut ya. Kebenaran yang kedua pagi hari ini kita jangan takut. Di ayat 6
berkata, dan engkau anak manusia, janganlah takut ya. Janganlah takut melihat mereka maupun mendengar kata-katanya. Mau serang balik, mau apakah mereka, mau memojokkan kita, ya mau berkata sok-sok suci kamu, macam-macam, terserahlah ya. Tapi jangan takut ya, jangan takut melihat mereka maupun mendengar kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kan, tentu kita lakukan dengan cara yang benar, tidak menghakimi mereka ya, tapi dengan lemah lembut, dengan kasih kita beritahukan kepada mereka. Ya, sampaikan ayat 7. Sampaikan perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau lakukan kebenaran itu. Jangan ikut-ikut memberontak. Jangan ikut-ikut, Tuhan, ya, ini terlalu susah bagiku. Tuhan, pilihlah yang lain. Tuhan, pakailah yang lain. Tidak. Tetapi kita harus siap sedia. Jangan kita kecewa dengan pelayanan yang kita lakukan karena orang lain tidak mau dengar. Kemudian kita berkata, sudahlah, tidak perlu lagi melayani mereka. Atau, tidak usahlah, saya pun tidak usah jadi pelayan lah. Toh juga nggak ada hasil. Jangan, ya, hasil atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, amin. Ya, dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak. Jangan ikut-ikutan berontak. Jangan ikut-ikutan melawan Tuhan. Jangan ikut-ikutan yang meninggalkan ibadah. Jangan ikutan meninggalkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang terlibat dengan dunia ini, yang hidupnya dikuasai oleh dunia, yang menjauh dari Tuhan. Jangan memberontak. Nah, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Allah yang dipanggil oleh Tuhan untuk terus melayani, ya, sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun ya di dalam pelayanan itu tidak mudah, ada kita, ada orang-orang yang mengolok kita, menghina kita, dan tidak mau bertobat. Ya, kita sudah ingatkan, jangan kecewa, jangan menyerah, tetapi tetaplah lakukan pelayanan, tetaplah dengar firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita terus semangat melayani. Yang pertama, kita harus setia melayani sekalipun ya orang-orang yang kita layani kemungkinan besar akan menolak kita ya. Jadi ladangnya tidak gampang ya, susah, tapi tetap kerjakan apa yang harus kita kerjakan ya. Yang kedua, jangan takut ya. Jangan takut, maju terus, bersandar kepada Tuhan. Kita hanya melakukan bagian kita, bagian Tuhan yang akan lakukan. Dan yang ketiga tadi, jangan kita ikut-ikut memberontak, jangan ikut-ikutan mereka. Jadi sekalipun hanya kita sendiri yang setia dan orang-orang di sekeliling kita tidak setia, jangan terpengaruh. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.